Aduh. Ini gini Bu Hovifa ini ya. Salam. Jadi kasus yang menimpa MK sekarang ini memang sangat mengejutkan toh. Nah, ya kan. Kalau tidak cepat dicarikan solusinya, sengketa pilkada yang sedang ditangani ini, yang kalah di MK kan bisa langsung curigation toh. Curiga itu malah bahasa Prancisnya maidu. Belum lagi nanti kalau pilpres gimana yuk? Lebih serem lagi. Bukan hanya pilpres ya Bu, pileg. Pileg juga. Iya, saya kemarin pileg sampai bersin-bersin. Karena pileknya April, ya kan? Oke. Jadi itu gimana kira-kira Bu? Memang ini undang-undang dasarnya menyebut Mahkamah Konstitusi itu kewenangannya final dan mengikat. Nah, kita ini punya komisi yudisial. Jadi karena hakim-hakim MK juga bukan malaikat gitu ya. Apa iya kemudian ini bebas dari pengawasan? Jadi komisi yudisial mestinya diberikan kewenangan untuk ikut mengawasi. Jadi tidak ada pejabat negara di negeri ini yang bebas dari pengawasan. Karena apa? Kalau final mengikat, setelah selesai ketahuanlah ada suap misalnya. Apa iya kita cuma bisa melakukan eksaminasi? Nggak bisa. Nah, eksaminasi itu kan cuma pakar-pakar melihat, oh iya ini cacat. Tapi pelaksanaan putusan tetap jalan. Oleh karena itu komisi yudisial Padahal dulu kan diberi hak untuk mengawasi toh Bu. Ya, setelah itu kemudian saya mendapat informasi dari mereka yang ada di dalam tim, ternyata komisi yudisial itu tidak masuk kepada ranah Mahkamah Konstitusi. Doro, ini saya boleh berbicara lagi Bu Hovifa ya. Ini kalau saya boleh bicara MK. Mahkamah Konstitusi. Itu kan sebenarnya bisa dicermati sifat dan karakternya. Dari nama mahkamah itu? Iya, MK itu kan sebenarnya ibarat istri, makanya dinamakan mahkamah. Istri. Jadi kalau misalkan dipanggil itu terdengar dengan mesra. Mah. Iya. Mah, mau duit nggak mah? Itu Mahkamah Konstitusi. Beda dengan DPR. DPR gimana? DPR itu kan cenderung pernah dikatakan seperti kanak-kanak. Gus Dur bilang seperti taman kanak-kanak. Kan diibaratkan seperti anak kecil. Makanya DPR, Dek, udah ngerjain PR, Dek. Aduh. Tapi ini analisisnya mutlak sama sekali tidak ilmiah. Ya namanya tukang asongan, mau ilmiah juga tetap aja. Contoh itu saya kalau berpendapat itu, setidaknya ada kadar intelektualnya. Jadi gini, Slek. Soal isu suap yang menimpa MK itu harus ditelusuri dari ada tidaknya uang yang beredar. Jadi kalau menurut analisis saya, tidak ada uang yang beredar di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Nggak ada pasti ya. Itu artinya ruang sidang MK tidak ditemukan adanya indikasi uang. Karena uangnya itu beredarnya di rumah dinas. Jadi gini Bu Hovifa, nah ini kembali lagi ke Bu Hovifa ya. Iya. Saat mengajukan gugatan Pilkada Jatim ke MK, kan? Apakah ada kejadian menarik yang menyangkut indikasi suap? Ya, misalkan, apakah pernah ada pihak-pihak yang menghubungi untuk menyiapkan dana agar dimenangkan di MK? Pernah ditawarin nggak Bu? Pernah. Kalau yang 5 tahun lalu itu ada tim yang sempat ditawari. Oh iya? Dari timnya Ibu? Ya, tim saya. Berapa? Ya, ayo Bu, jujurlah padaku. 5 tahun lalu itu sampai disebut angka 5 meter gitu. 5 tahun lalu. Jadi itu disampaikan kepada salah Semarang satu tim. bolak-balik nggak habis-habis itu. Kalau yang Ibu dengar yang lainnya? Ya, ada teman yang kebetulan seminggu lalu mereka mungkin merasa senasib gitu. Dia sampaikan, kebetulan dia juga dari pihak yang kalah gitu di MK. Karena ini kejadian di tahun 2013, angkanya rupanya sudah 4 kali lipat dari yang tadi saya sebut. 20M? Itu dari teman yang tarif suapnya. Ya gini ya, kita itu memang harus dewasa. Betul, Tendera? Betul. Saya bukan dewasa lagi, saya udah tua. Loh, sekarang ini malah ada istilah baru. Kalau anak kecil itu disebutnya mimpi basah. Itu kan namanya akil balik. Oh, sudah dewasa. Menjelang dewasa. Ya. Karena mimpi basah. Ya. Lah kalau ketangkap basah namanya
Akil Mukhtar. Aduh. Oke. Lah ini kan kalau seorang pemimpin itu kan jembar hatinya, ya kan? Besar. Lalu karena matang pemikirannya, Bu Khofifah walaupun kalah mungkin legowo, ya kan? Iya. Tetapi bagaimana cara ibu menjelaskan kan kepada anak buah ibu supaya mereka yakin gitu? Saya selalu sampaikan kepada seluruh pendukung, saya menyebut Jatim Berkah karena kita dalam waktu efektif 2 minggu itu bisa mendapat 6,5 juta dukungan. Saya rasa ini sesuatu yang juga tidak mudah bisa didapat. Seluruh ikhtiar sudah kita lakukan, doa sudah kita munajatkan. Pada akhirnya setelah orang sudah selesai berikhtiar, ya kita tawakal. Tetaplah kita berusaha bahwa akan ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita peroleh ketika kita terus melakukan ikhtiar untuk kebaikan kehidupan umat di negeri ini. Jadi jangan cuma jual-jual kehormatan. Justru itu, saya ini kan mau menawarkan keadilan kepada Bu Khofifah, tapi saya nggak jual karena mahalnya keadilan itu. Tapi modalnya gede ya. Gede. Nah kalau ibu sendiri nanti misalkan dalam tahapan ini masih mencari keadilan nggak Bu? Walaupun mahal. Yang saya sampaikan kepada banyak teman tuh begini, harga bahan pokok makanan di mana-mana selalu naik, dan saya selalu sampaikan yang nggak pernah naik ternyata adalah harga diri. Saya aja ngobrol. Maka begini, menurut sekarang ini ya, korupsi itu memang sudah berhasil digalakkan secara adil dan merata. Digalakkan maksudnya galak? Nyatanya galak banget semua pada korupsi. Kita tahu di dalam demokrasi itu ada prinsip trias politika, benar nggak? Yaitu pembagian kekuasaan yang merata antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam soal korupsi pun juga sudah menganut prinsip-prinsip demokrasi itu. Apa misalnya? Ada pembagian yang merata dalam hal korupsi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itulah yang disebut trias koruptika.